Bab 381. Di tengah uap tebal di kamar mandi, bayangan tinggi perlahan muncul. Dengan suara serak, bayangan itu tertawa, seperti yang diduga, aku masih tidak bisa lepas dari akal sehatmu. Ha Lei mengagumimu. Long Yi membuka matanya dan bangkit dari bak mandi. Setelah menyeka dirinya dan mengenakan jubah mandi ke dirinya sendiri, dia berkata dengan acuh tak acuh, tuan muda ini tidak pernah suka mandi dengan pria lain. Tuan muda ini juga tidak suka membahas hal-hal di kamar mandi. Ha Lei melirik adik Long Yi, itu benar-benar cukup besar, dan dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Yi, dia tertawa hampa dan keluar dari kamar mandi, mengikuti Long Yi. Bos, mengapa orang ini ada di sini? Barbarian Bull segera menjadi waspada dan bertanya pada Long Yi. Dia sedang duduk di aula menunggu Long Yi untuk menyelesaikan mandi, namun, Long Yi tiba-tiba berjalan keluar dari kamar mandi dengan Ha Lei mengikutinya. Barbarian Bull tidak bisa membantu tetapi menatap mereka berdua dengan kaget. Yah, tentang ini, kamu harus bertanya padanya sendiri. Ngomong-ngomong, Ha Lei, aku tidak ingat ada mantra sihir gelap yang mirip dengan keterampilan menyembunyikan pencuri. Apa sebenarnya yang kamu gunakan untuk masuk ke kamar mandi? Aku tahu kamu menggunakan mantra sihir gelap ketika aku berhasil merasakan fluktuasi sihir gelap di kamar mandi. Long Yi meletakkan pantatnya di sofa lembut dan kemudian menempatkan satu kaki di atas yang lain. Ia bertanya. Ha Lei tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai tamu, dia membuat dirinya sendiri di rumah ketika dia duduk di sofa di seberang Long Yi. Dia menjawab, ini sihir vanishing gelap. Di benua gelombang biru, tidak ada pengetahuan tentang sihir hitam seperti ini. Mata Long Yi melotot dan menatap Ha Lei, dia berkata, kamu benar-benar memiliki pengetahuan tentang mantra sihir yang bukan asli dari Blue Waves kontinen. Kamu tentu banyak akal. Ha Lei tertawa dengan suaranya yang serak dan dia tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri lagi. Dia berkata, malam ini, aku di sini untuk mencari Tuan Muda Simen untuk membahas beberapa hal. Apakah Tuan Muda Simen punya waktu untuk berbicara dengan aku? Bagaimana mungkin aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu? Bukankah kamu sudah datang dan mencari aku tanpa diundang? Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Namun, di kepalanya, Long Yi memeras otaknya untuk memikirkan alasan Ha Lei mencarinya begitu mendesak. Pria itu bahkan harus menyelinap ke kamar mandinya. Mengabaikan sarkasme Long Yi, Ha Lei berkata, hari ini, ada banyak orang di rumah penguasa kota. Tentu saja, ada orang-orang di sana yang tidak bersahabat dengan aku. Karena itu, aku datang untuk mencari Tuan Muda Simen secara pribadi untuk membahas beberapa masalah dengan kamu. Long Yi mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir untuk mengikutiku? Jika kondisinya dapat dinegosiasikan, bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung denganmu dalam perjalananmu. Ha Lei mengambil anggur buah dari meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Kamu terlalu berbahaya. Tidak mungkin aku akan mempercayaimu dan membuatmu tetap di sisiku. Kamu bahkan mungkin agen rahasia yang dikirim oleh Long Zhan atau kekuatan gelap di belakangnya untuk mengawasi aku. Long Yi menatap Ha Lei dan mengirim kekuatan rohnya untuk menekannya, berharap untuk memaksakan kebenaran keluar darinya. Ha Lei sedikit bergetar. Botol anggur di tangannya juga bergetar dan tekanan yang diberikan Long Yi padanya membuat darah dan kicurnya. Dengan kontrak jiwa gelap, aku bertanya-tanya apakah mungkin bagi Tuan Muda Simen untuk mempercayaiku. Ha Lei balas menatap Long Yi dan suaranya menjadi lebih serak. Long Yi menarik kembali tekanan yang dia lakukan pada Ha Lei. Menggosok dagunya, Long Yi menatap Ha Lei untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Long Yi tenggelam dalam pikirannya saat dia memikirkan apa yang dikatakan Halei. Setelah memikirkannya, Long Yi membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan katakan padaku bahwa kamu ditundukkan oleh aura raja yang mendominasi milikku, bahkan anjing-anjing pinggir jalan tidak akan mempercayainya. Katakan dengan jujur, apa tujuanmu? Untuk peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup, itu saja." Situasi di benua gelombang biru sudah jelas. Hanya masalah waktu sebelum kekaisaran Bangga Bulan dihancurkan. Setelah Proud Moon Empire dihancurkan dan Empire Dragon kekerasan mengambil alih tanah, aku percaya bahwa klan Simen kamu akan menjadi kekuatan besar di kerajaan naga kekerasan baru. Aku, Halei, dapat membantu Simen klan kamu merebut rezim lebih cepat karena aku sangat akrab dengan kekuatan gelap di belakang Long Zhan. Jika kamu memiliki aku sebagai agen rahasia kamu dan kamu memiliki orang dalam yang berkoordinasi dengan kamu, rezim kekaisaran naga kekerasan akan jatuh ke tangan klan Simen tak lama lagi. Halei menyatakan dengan jelas. Begini, bukankah kamu memainkan peran yang luar biasa di klan Simen kita? Belum lagi fakta bahwa jiwa kamu akan berada di bawah kendali aku. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan melakukan apapun kepada kamu setelah mendapatkan jiwa kamu? Long Yi hanya percaya setengah dari apa yang dikatakan Halei karena Halei adalah orang yang ingin menandatangani kontrak jiwa dengannya. Meskipun nyawa Halei ada di tangannya, Long Yi masih mewaspadai Halei karena dialah yang menyarankan untuk menandatangani kontrak. Siapa tahu Halei punya trik di lengan bajunya. Aku juga memiliki kondisi aku. Setelah klan Simen menjadi klan yang paling kuat di kerajaan naga kekerasan, aku berharap Tuan Muda Simen akan mengakhiri kontrak jiwa ini. Juga, aku berharap Tuan Muda Simen tidak akan ikut campur dalam urusan gereja kegelapan setelah itu, kata Halei. Long Yi merenung sejenak. Tujuan Halei secara tak terduga adalah gereja kegelapan. Long Yi berpikir pada dirinya sendiri bahwa kondisi Halei memang agak menarik. Sambil tersenyum, Long Yi menjawab, "Aku bisa menyetujui persyaratan itu." Halei segera meletakkan penghalang dan tiba-tiba berdiri, sebelum berlutut di depan Long Yi. Mulutnya mulai melantunkan mantra yang tidak jelas dan gumpalan ki gelap yang tebal muncul dari ruang di antara alisnya. Di udara, ki gelap tebal itu berubah menjadi rune sihir hitam yang aneh dan melayang di udara. Rune sihir hitam itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian, di antaranya satu masuk ke tubuh Long Yi dan yang lain masuk ke tubuh Halei. Kontrak jiwa gelap adalah sejenis sihir kontrak misterius di bawah disiplin sihir hitam. Bahkan Long Yi tidak tahu mantra sihir seperti itu. Dia hanya secara singkat mengetahui beberapa informasi tentang mantra sihir seperti itu dari catatan sihir Bitesis. Dia tidak menyangka Halei benar-benar tahu mantra sihir seperti itu. Sekarang jiwa Halei sudah berada di bawah kendali Long Yi. Halei akan mematuhi perintah apapun yang diberikan Long Yi tanpa keberatan. Bisa dikatakan bahwa kehidupan Halei ada di tangan Long Yi saat ini. Dengan satu pikiran, Long Yi mengendalikan hidup dan mati. Jika Long Yi ingin dia mati, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Bawahan Halei menghormati tuannya. Halei dengan hormat menyambut Long Yi. "Akhirat, panggil aku Tuan Muda. Yang pertama, duduk dan ceritakan semua tentang kekuatan gelap di belakang Long Zhan." Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kegembiraan di wajahnya ketika intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Halei masih memiliki sejumlah rahasia tersembunyi padanya. Dia juga tidak percaya bahwa Halei telah memberinya kendali atas jiwanya karena alasan yang buruk. Satu-satunya alasan Long Yi menerima jiwa Halei adalah karena dia tidak dapat memahami niat Halei sepenuhnya. Long Yi ingin mengulur waktu agar dia bisa menggali semua rahasia Halei.
Setelah Halei berterima kasih padanya, dia duduk di sofa dan mulai berbicara tentang asal-usulnya, serta tujuan kekuatan gelap di belakang Long Zhan. Pembicaraan ini berlangsung selama 1 jam. Mendengar apa yang dikatakan Halei kepadanya, Long Yi sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka perairan kota naga melonjak begitu dalam dan berlumpur. Dengan kata lain, Long Zhan hanyalah pion dari penasihat militer itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendukung Kaisar Boneka, dan putra mahkota Long Ying adalah pilihannya untuk fase selanjutnya dari rencananya. Long Yi mengangguk dan berkata, "Situasinya memang sangat rumit. Ya, penasihat militer dan putra mahkota berpikir untuk menempatkan kutukan sihir peniruan wayang pada Tuan Muda, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuan Muda memiliki rencana sendiri untuk mencocokkan mereka." Halei berkata sambil tersenyum dengan suara seraknya. Mata Long Yi bersinar ketika dia bertanya perlahan, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak berada di bawah kutukan sihir peniruan wayang? Mungkinkah penasihat militer juga tahu tentang ini?" Membalas Tuan Muda, penasihat militer tidak tahu. Alasan mengapa aku bisa merasakan bahwa Tuan Muda tidak berada di bawah kutukan sihir peniruan wayang adalah karena fakta bahwa sihir gelap aku berbeda dari yang lain. Haha, menjawab dengan hormat. Long Yi menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. "Sekarang aku akhirnya bisa menghapus beberapa keraguan yang aku miliki. Mulai sekarang, jika kamu punya berita untuk disampaikan kepada aku, kamu bisa meneruskannya ke Beautiful Fragrant Building." "Ya, Tuan Muda. Izinkan aku dimaafkan." Mendengar perintah Long Yi, Halei tahu bahwa dia telah mencapai tujuan dari perjalanan ini. Dia berdiri dan diam-diam menghilang dari ruangan. "Barbarian Bull, mandi dan istirahatlah, biar aku tenang sendiri." Long Yi berjalan ke sisi Barbarian Bull dan berkata. Barbarian Bull setuju sebelum kembali ke kamarnya. Long Yi minum seteguk anggur sambil mengerutkan kening. Pertama-tama, terlepas dari apakah Halei tulus atau tidak, Halei memang sangat berguna baginya saat ini. Tidak ada yang namanya musuh abadi di dunia ini, hanya manfaat abadi. Namun, Long Yi bingung, apakah tuntutan Halei sesederhana itu? Apalagi sekarang Halei sangat misterius, dan dia merasakan sesuatu yang serupa pada tubuh Halei. Adapun perasaan yang ia dapatkan dari Halei, Long Yi hanya berhasil merasakan bahwa itu mirip dengan sesuatu. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki tentang Halei dengan kata-kata. Korban dari dinasti sebelumnya, penasihat militer, Liu Xi. "Halei, ini semakin menarik." Long Yi bergumam. "Jangan berpikir terlalu banyak. Untuk saat ini, aku akan menerima pion yang menyerah ini dan melihat seberapa besar badai yang bisa dia ciptakan setelah debu mengendap." Long Yi berdiri dan meregangkan tubuhnya. Sambil membuka tirai, dia melihat bahwa langit masih gelap. Long Yi menyeringai dan meninggalkan ruangan dengan pikiran penuh hal-hal yang tidak cocok untuk anak-anak. Hari ini, Wu Shuang dan Nalan Ruyue, dua birdi ini, kebetulan tidur di kamar yang sama. Jika dia bisa tidur bersama dengan mereka berdua, maka betapa indahnya itu. Seharusnya kamar ini. Long Yi berjalan ke depan ruangan dan merasakan fluktuasi sihir air dari dalam. Dia menjadi senang dan tahu bahwa ini adalah penghalang sihir air yang diletakkan oleh Wu Shuang. Ketika dia melihat kekuatan penghalang ini, Long Yi segera bisa merasakan bahwa itu adalah penghalang air yang lemah. Mungkinkah Wu Shuang tahu bahwa dia akan datang ke kamar mereka di tengah malam dan dengan sengaja menggunakan penghalang sihir air yang lemah? Dia benar-benar tidak boleh mengecewakan niat baik dari keindahan ini. Dengan bibirnya melengkung ke atas untuk membentuk senyum mesum saat dia memikirkan sosok sempurna Wu Shuang dan kulit putihnya yang bersalju. Darah Long Yi segera mulai mendidih saat api dinyalakan dalam dirinya. Tanpa menghabiskan banyak energi,
Long Yi melewati penghalang sihir air ini dan memasuki ruangan dengan berjinjit. Kemudian, dia mendengar suara air datang dari dalam kamar mandi. Karena ada dua wanita cantik yang tidur bersama di kamar ini, dia tidak tahu apakah yang ada di kamar mandi adalah Nalan Ruyue atau Wu Shuang. Long Yi menelan seteguk air liur dan diam-diam mengulurkan tangannya ke arah gagang pintu kamar mandi. Dengan gerakan lambat dan licik, dia membuka pintu. Semburan uap tiba-tiba menyembur keluar dari dalam, dan seperti ilusi, Long Yi melihat pandangan kabur di tengah-tengah uap. Sangat gemuk, sangat pertasteris, benar-benar matang. Long Yi segera memancarkan api jahat, tetapi tiba-tiba terkejut. Meskipun bokong Nalan Ruyue dan Wu Shuang penuh dan bulat, mereka jelas tidak lembut dan penuh sejauh ini. Jenis asteris ini jelas milik wanita dewasa yang luar biasa, seperti Ratu Elf. Long Yi tiba-tiba terbangun. Apakah mungkin dia benar-benar berada di ruangan yang salah? Keringat dingin muncul di dahinya, dan dia mulai perlahan mundur menuju pintu. "Suamiku, apa yang kamu lakukan?" Saat dia mencoba meninggalkan ruangan, suara yang jelas dan merdu milik Nalan Ruyue datang dari belakang Long Yi. Dengan memutar cepat kepalanya, Long Yi melihat Nalan Ruyue dan Wu Shuang menatapnya dari pintu masuk kamar tidur mereka. Mereka memiliki senyum di wajah mereka ketika mereka berhasil mengerjai Long Yi. Bang! Pintu kamar mandi terbuka lebar dan 3 bilah api bersiul di udara saat mereka mengiris ke arah Long Yi. Long Yi meninggalkan afterimages di udara saat ia menghindari 3 bilah api itu. Namun, orang di kamar mandi tampaknya bertekad untuk menghukum Long Yi karena mengintip ke arahnya saat dia mendengus dan mengirim beberapa puluh bilah api ke arah Long Yi. Angin harum menyerang hidung Long Yi, tapi dia tidak berminat untuk menikmati aroma itu karena dia harus menghentikan bilah api untuk memukulnya. Bagaimana suara yang datang dari orang di kamar mandi begitu akrab? Long Yi membeku sedikit saat dia memikirkan ini. Karena kekosongan dalam konsentrasi Long Yi, bilah api yang menyala menutup semua rute retretnya dan mendesing ke arahnya dengan niat untuk memusnahkannya. Sebuah cahaya ungu keunguan melintas di sekitar Long Yi dan beberapa lusin bilah api itu langsung memudar. Tatapan Long Yi mendarat di seorang wanita yang sangat marah hanya mengenakan jubah mandi di depannya. "Matriark Phoenix, ini," seru Long Yi. Dia berkedip dan menggosok matanya, takut Matriark Phoenix di depannya adalah ilusi. Bab 382. Matriark Phoenix menggunakan tatapan mematikan untuk menatap Long Yi. Tetesan air masih menetes dari rambutnya yang panjang dan indah saat dia diganggu dari kamar mandinya tanpa waktu untuk mengering. Karena dia baru saja mandi, kulitnya putih dan mengkilap, dan penampilannya seperti seorang gadis muda berusia 20-an. Long Yi merasa canggung dan tertawa hampa. Setelah memastikan bahwa Matriark Phoenix di depannya bukan ilusi, dia berkata, "Matriark Phoenix, ini, kenapa kamu di sini?" Matriark Phoenix dengan ganas memelototi Long Yi, sebelum berbalik dan memasuki salah satu kamar. Dia menolak untuk memberi Long Yi jawaban saat dia membanting pintu hingga tertutup. Long Yi tersenyum masam sambil menyentuh hidungnya saat dia berbalik dan duduk di sofa. Setelah itu, dengan sedih dia berkata kepada Nalan Ruyue dan Wu Shuang, "Kalian berdua, beri aku penjelasan yang masuk akal tentang masalah ini. Jika kalian berdua tidak bisa memberi aku penjelasan yang masuk akal, maka asteris kecil kamu akan menderita bencana. Ini tidak ada hubungannya denganku." Wu Shuang dengan acuh tak acuh berkata dan memasuki kamarnya. "Suamiku, ini tidak ada hubungannya denganku juga." Nalan Ruyue meniru nada bicara Wu Shuang dan juga berpikir untuk kembali ke kamarnya. Namun, setelah melihat tindakan buruk Nalan Ruyue, Long Yi memutar matanya dan bergegas mendekatinya. Memeluk pinggang Nalan Ruyue dari belakang,
Long Yi meraihnya dan menyeretnya ke kamarnya. Dengan keras, dia melemparkannya ke ranjang besar yang lembut dan mendorongnya ke bawah. Ini tidak ada hubungannya denganmu, ya. Long Yi meniup ke telinga Nalan Ruyue ketika cakar iblisnya bergerak di sekitar pantatnya yang bulat sempurna. Nalan Ruyue mendengus pelan, tapi dia tidak punya niat untuk mendorong Long Yi pergi. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu matriark Phoenix yang datang sendiri. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dan akan berlari ke kamar kamu untuk mandi?" Long Yi tampak ganas dan tangannya yang besar memukulnya asteris dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Nalan Ruyue merasa asteris. Kesan solid, elastis, dan taktil membuat Long Yi kaya rasa. "Memem," gumam Nalan Ruyue dengan lembut dan sambil berbalik, murid-muridnya yang cantik sudah kabur dan tidak jelas seolah-olah lapisan kasa halus ditambahkan ke matanya. Di bawah pencahayaan redup di kamar, itu membuatnya terlihat sangat menawan. Dengan penampilannya yang cantik, elegan dan bermartabat, bersama dengan temperamennya, efek yang dia miliki pada Long Yi lebih kuat dari afrodisiak yang kuat. Long Yi merasa seolah-olah mulut dan lidahnya mengering dan ada api nafsu mengamuk di perutnya. Dia benar-benar tidak mengharapkan Yang Mulia Saintes Nalan untuk menyerangnya dengan pesona menggoda saat dia memasuki kamarnya. Tangan besar bergerak di sekitar pantatnya sudah mulai meremas dan mencubit gundukan daging yang indah dan berdaging. Pada saat yang sama, Long Yi tampaknya telah jatuh dalam semacam khayalan. Dia merasa bahwa sosok halus di bawah tangannya tiba-tiba berubah menjadi matriark Phoenix yang cantik dan dingin. Bokongnya yang bulat, indah, dan dewasa berubah menjadi bentuk yang berbeda di bawah tangannya. Akhirnya, Nalan Ruyue tidak lagi bisa menahan hasratnya. Berbalik, dia mendorong Long Yi saat dia dengan ceroboh mencium Long Yi di seluruh wajahnya yang tampan. Long Yi kembali ke akal sehatnya dengan kaget, dia benar-benar memikirkan fantasi seksual yang begitu kotor tentang ibu mertuanya. Perasaan bersalah muncul di dalam hatinya, tetapi seiring dengan perasaan bersalah ini, dia merasa dirangsang secara aneh. "Suamiku, mencintaiku," napas Nalan Ruyue terasa panas seperti api. Dia mengoceh sambil menggigit telinga Long Yi dan juga menggunakan tangan kecilnya untuk dengan canggung melepas pakaian Long Yi. Pada saat ini, Long Yi terkejut. Mungkinkah gadis ini benar-benar mengonsumsi afrodisiak? Mengapa dia memiliki reaksi yang sangat besar hari ini? Bahkan dia kewalahan oleh gairahnya. "Ruyue, jangan bergerak. Kamu belum menjawab pertanyaan aku. Mengapa matriark Phoenix datang ke kamar kamu?" Long Yi menangkap tangan kecil Nalan Ruyue sebelum bertanya. Nalan Ruyue tidak punya pilihan selain menjelaskan situasinya sambil menggigit bibir bawahnya. Nalan Ruyue memelototi Long Yi saat dia muncul seolah dia adalah seorang gadis kecil yang menyembunyikan kepahitannya. Dia menjelaskan, "Segera setelah mendengar bahwa kamu ada di sini, matriark Phoenix datang ke suite untuk mencari kamu. Namun, ada penghalang kuat yang diletakkan di luar kamar kamu. Pada saat itu, kakak perempuan Wu Shuang kebetulan membuka pintu dan melihatnya berdiri di luar. Setelah melihat Wu Shuang, matriark Phoenix memperjelas identitasnya, dan kami mengizinkannya memasuki kamar kami." Long Yi mengangguk. Klan Phoenix memiliki jaringan informasi mereka sendiri. Di masa lalu, ketika Long Yi dan Wu Shuang pergi ke Origin Ice untuk mencari ulat es Rui, mereka tetap tinggal di Phoenix Inn kota Kaifeng. Mungkin karena inilah matriark Phoenix dapat melihat potret penampilan Wu Shuang. Karena itu, dia telah mengenali Wu Shuang dengan sekali pandang. Mungkin dia juga jelas tentang penampilan semua wanita di sekitarnya. Lalu mengapa dia mandi di kamarmu tanpa alasan?
Long Yi bertanya ketika dia mengingat buah persik yang sudah matang seperti putih salju asteris. Bergegas menggelengkan kepalanya, Long Yi mencoba menghapus gambar dari benaknya. Ketika matriark Phoenix tiba, dia tertutup debu dan pakaiannya juga sobek di berbagai tempat. Tampaknya dia baru saja bertengkar hebat dengan seseorang. Jadi ketika dia melihat kamar mandi, dia tidak bisa menahan diri. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan secara sembunyi-sembunyi mengintip permandiannya? Nalan Ruyue menjawab sambil menatap Long Yi dengan tatapan yang mengungkapkan rasa malu dan kerinduannya. Penjelasan ini hampir tidak bisa diterima, tapi Long Yi mengangkat alisnya. Dia sudah bisa membayangkan betapa canggungnya bertemu dan menyapa ibu mertuanya setelah ini. Ai, lupakan saja. Bagaimanapun, itu tidak seperti itu adalah pertama kalinya dia melakukan hal-hal seperti ini. Dia terutama ingat saat itu ketika mereka berada di kota Kaifeng, Yu Feng melayani Long Yi kecil di antara kakinya, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa matriark Phoenix akan bertanggung jawab? Situasi khusus di masa lalu 100 kali lebih buruk daripada melihat matriark Phoenix di kamar mandi hari ini. Saat dia memikirkan insiden itu, Long Yi merasa jahat di hatinya. Hal yang aku takutkan sekarang adalah suamiku untuk bertemu lagi dengan matriark Phoenix di masa depan. Bukankah matriark Phoenix jauh lebih malu dari kamu? Belum lagi, sosoknya sangat seksi. Nalan Ruyue mengangkang pinggang Long Yi saat dia membebaskan tangan kecilnya dari cengkeraman Long Yi. Mencapai kerah Long Yi, tangan kecilnya menjelajahi dadanya yang kokoh. Dia benar-benar terpikat saat dia membelai otot-otot di tubuh Long Yi yang memiliki kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalamnya. Long Yi menganggukkan kepalanya saat tangan besarnya meraih pantat Nalan Ruyue yang montok. Sekarang, adik laki-lakinya sudah sangat tidak sabar ketika dia menekankan tempat lunak di antara kedua kakinya. Dibandingkan dengan matriark Phoenix, apa kamu pikir aku kurang dalam beberapa bagian? Nalan Ruyue bertanya, ketika bagian pribadinya menjadi panas dan basah. Meskipun dia sudah dalam kondisi ini, pikirannya masih memikirkan bagaimana Long Yi menatap tubuh matriark Phoenix ketika dia melihatnya di kamar mandi. Meskipun dia sangat percaya diri dengan sosoknya sendiri, dalam hal kedewasaan, dia lebih rendah daripada matriark Phoenix. Namun, semangat masa mudanya dan rasa khas gadis mudanya memberinya jenis rasa lain dibandingkan dengan matriark Phoenix. Tentu saja tidak, di mataku, kamu lebih menarik daripada dia. Long Yi berkata sambil tersenyum dan mengangkat pinggangnya. Nalan Ruyue segera mengeluarkan erangan dan secara fisik lumpuh di dada Long Yi. Pada saat ini, di sebuah kamar mewah di Phoenix Inn, kulit matriark Phoenix berwarna merah seperti api. Dia duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena wajahnya terasa panas seperti besi panas merah. Dia memegang secangkir air es, tetapi bahkan setelah minum beberapa teguk, dia tidak bisa tenang, dan kemarahan dan rasa malu di hatinya membakar lebih kuat. Bocah bau itu, aku seharusnya menendangnya. Matriark Phoenix menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia lihat. Namun, pikiran seorang wanita sangat sulit untuk dilihat. Matriark Phoenix dengan ganas menghujani Long Yi di dalam hatinya, tapi dia tiba-tiba mengingat sesuatu dan dia langsung berjalan ke depan cermin ajaib yang berdiri di samping tempat tidur. Berdiri di depan cermin, dia menaksir kecantikan matang di dalam cermin saat dia melihat ke atas dan ke bawah. Tidak terlalu buruk, matriark Phoenix bergumam. Bab 383. Memang, terlepas dari sosok dan penampilan, Phoenix matriark adalah peringkat tertinggi. Jika bukan karena ekspresi tegas dan temperamen yang tinggi, dia pasti adalah wanita yang sangat cantik yang bisa membuat semua makhluk hidup terbalik di mata pria. Saat ini,
Phoenix Matriarch menatap kosong pada bayangannya sendiri di cermin ajaib, memanjakan diri dengan kekaguman. Dia juga memiliki jejak kesepian yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Tiba-tiba, Phoenix Matriarch mengulurkan tangan batu gioknya ke sabuk jubah mandi di pinggangnya. Kemudian, setelah menarik dengan lembut, jubah mandinya meluncur turun ke tubuhnya, dan Phoenix Matriarch yang dewasa dan cantik Asteris terpantul di cermin ajaib. Kulitnya yang putih bersih seperti susu tampak berkilauan dan memiliki kilau yang tembus ke sana. Tingkat kehalusan dan kepenatan tidak sedikit lebih rendah dari putrinya, Yu Feng. Yang menjulang tinggi itu seperti rebung yang baru dikupas dan tidak sedikit pun mengendur. Selain itu, mutiara merah gelap secara individual berdiri tegak di atasnya. Bahkan seorang suci tidak akan bisa mengalihkan pandangannya ketika menatap Dewi telanjang ini. Pinggang rampingnya tidak memiliki daging berlebih, dan tidak ada yang percaya bahwa pinggang ramping seperti itu adalah pinggang wanita yang sudah menikah yang telah melahirkan anak. Di bawah pinggangnya, ada padang rumput yang lebat, dan gumpalan rambut yang berkembang itu menambah pesona Phoenix Matriarch. Melihat semua ini sudah cukup untuk membuat semua orang di bawah langit menjadi gila. Setelah beberapa saat, Phoenix Matriarch dengan lembut menghela nafas dan ekspresinya kembali normal. Kembali ke ekspresi makam dan tegas, dia mengganti jubah mandi di tubuhnya dan mengikat-ikat pinggang di pinggangnya. Pemandangan musim semi yang menawan tertutup lagi. Bocah bau murahan itu. Phoenix Matriarch bergumam. Tidak bisa dipungkiri bahwa Long Yi telah melihat tubuhnya dan membuatnya merasakan semacam perasaan yang tak terlukiskan membengkak di dalam dirinya. Namun, dia juga orang yang pernah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Jika Long Yi telah melihat tubuhnya, maka jadilah itu. Di masa lalu, di kota Kaifeng, dia juga berhasil melihat Long Yi dan putrinya menjadi akrab. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Long Yi mengintipnya di kamar mandi membuat semuanya bahkan untuk mereka berdua. Namun, Phoenix Matriarch merasa seolah-olah dia menderita beberapa kerugian, meskipun dia adalah orang yang melihat hal-hal yang lebih buruk dibandingkan dengan Long Yi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Fenger sekarang. Pada akhirnya, ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Ketika Fenger memberikan Phoenix jade kepada bocah bau itu membuatku sangat ketakutan. Phoenix Matriarch memikirkan putrinya, Yu Feng. Gadis konyol itu benar-benar tergila-gila dengan Long Yi yang membuatnya merasa cemburu dan khawatir pada saat yang sama. Kekhawatiran terbesarnya adalah Long Yi, playboy ini, tidak akan bisa memberi putrinya kebahagiaan yang layak diterimanya. Memikirkan putrinya, Phoenix Matriarch langsung lupa tentang perasaan aneh yang didapatnya setelah Long Yi mengintipnya di kamar mandi. Dia hanya khawatir tentang Yu Feng yang masih tinggal di Flames Mountain. Di dunia, tidak ada perasaan yang bisa dibandingkan dengan cinta keibuan. Bagi semua ibu, anak mereka adalah kelanjutan hidup mereka. Mereka adalah bunga kehidupan yang mereka pelihara di dalam perut mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dengan tangisan menawan, Nalan Ruyue menyatakan akhir dari kehidupan perdananya. Akhirnya, dia menjadi istri asli Long Yi. Long Yi dengan lembut bergerak. Namun, dia tidak bisa bergerak terlalu banyak karena tangan kecil Nalan Ruyue mencengkeram erat adik laki-lakinya. Karena itu, Long Yi memutuskan untuk memberinya pelajaran saat tangannya meraih dadanya dan mulai berlari dan mencubitnya Asteris. Perlahan-lahan, rasa sakit yang dirasakan Nalan Ruyue pada awalnya perlahan menghilang. Dalam beberapa menit, rasa sakit itu digantikan oleh gelombang sensasi menyenangkan yang tak tertahankan. Dia menikmati perasaan Long Yi menggodanya, tetapi dia merasa agak kosong di dalam. Menggeser berat di tubuhnya, dia menggosok tubuhnya di seluruh pinggang Long Yi.
Sekarang Long Yi bisa dianggap sebagai pemain veteran. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti Nalan Ruyue? Dia mencari Nalan Ruyue pada awalnya karena dia takut Nalan Ruyue tidak akan tahan terhadap cambukannya. Namun, menatapnya sekarang, dia tampaknya tidak terpengaruh meskipun ini adalah pertama kalinya. Long Yi memutuskan bahwa dia mungkin juga pergi keluar. Gerakan Long Yi mulai mempercepat saat ia mulai bertarung dengan semua kekuatannya. Ketukan asteris memercikkan cairan mereka, membuat mereka berdua benar-benar tenggelam di lautan asteris ini. Di ruangan lain, Wu Shuang merasa tidak enak. Karena jarak antara kedua kamar itu sangat kecil, Wu Shuang merasakan segalanya dengan jelas seolah-olah itu terjadi pada dirinya sendiri. Setiap dorongan Long Yi memberi Nalan Ruyue membuatnya merasa seolah jiwanya terbang menjauh. Seolah-olah orang yang berulang kali menerima asteris di bawah Long Yi adalah dia. Jika bukan karena kasus membuat beberapa kemajuan dalam hubungannya dengan Long Yi, dia mungkin akan sudah menendang membuka pintu dan menggunakan Cold Ice Key untuk membekukan kejantanannya menjadi es loli sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Namun, itu bukan pikiran Wu Shuang saat ini. Meskipun dia terus-menerus mengutuknya di dalam hatinya, dia merasa seolah-olah semakin sulit untuk mengendalikan diri. Selain itu, dia bahkan memiliki pemikiran memalukan untuk pergi dan menerima bantuan Long Yi bersama dengan Nalan Ruyue. Tidak, ini bukan keinginanku, ini bukan. Wu Shuang menggigit bibir bawahnya dan dia menarik tangan kecilnya dari tempat yang lembab di antara kedua kakinya. Melihat nektar cinta yang berkilau dan transparan di jarinya, dia memiliki perasaan yang rumit di hatinya. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, itu tidak seperti dia tidak berpikir tentang memberikan tubuhnya kepada Long Yi. Namun, dia samar-samar merasa bahwa dia kekurangan sesuatu yang penting. Tanpa hal itu, dia tidak bisa merasa tenang jika dia benar-benar menyerahkan diri kepada Long Yi. Memem, Wu Shuang mengerang dan matanya yang dingin diwarnai dengan lapisan merah muda asteris. Terkutuk, mulai lagi, tidak bisakah kau berhenti? Wu Shuang merasakan gelombang demi gelombang pasang darinya asteris, yang sepertinya ingin menenggelamkannya, menyembur keluar darinya asteris. Akhirnya, Wu Shuang menggertakkan giginya dan membiarkan kesadarannya tenggelam ke lautan kesadarannya. Namun, tubuhnya masih merespons perasaan yang didapatnya dari Long Yi. Tanda basah bisa terlihat di antara kedua kakinya. Suamiku, jangan. Nalan Ruyue merasakan kekosongan di dalam tubuhnya, dan dia langsung membuka matanya untuk mengeluh tentang hal itu kepada Long Yi. Cepat membungkuk dan menempelkan asteris kecilmu. Long Yi memandang Nalan Ruyue yang sedang berbaring di tempat tidur dengan tatapan cabul dan memerintahkannya seperti seorang kaisar. Nalan Ruyue agak pemalu, tapi dia benar-benar melepaskan dirinya ketika dia di tempat tidur dengan Long Yi. Dia cemberut dan mengikuti instruksi Long Yi. Dia membungkuk seperti anak anjing di tempat tidur dan menempelkan salju putihnya asteris. Sekarang, bagian pribadinya yang memalukan dari mana nektar cinta mengalir di pahanya benar-benar terungkap di depan matanya. Nalan Ruyue tahu bahwa postur ini sangat asteris. Dia merasa tatapan panas Long Yi tinggal di bagian pribadinya untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin berbaring tengkurap untuk melarikan diri dari tatapan panas Long Yi. Jangan bergerak, tetap saja seperti ini. Asteris dan suara serak milik Long Yi datang dari belakang saat tangannya yang besar meraih pinggangnya. Suamiku, suamiku, ini sangat memalukan, apakah aku sangat asteris? Nalan Ruyue bertanya dengan suara yang sangat rendah. Suamimu menyukai asterismu. Long Yi berkata dengan suara seraknya sambil tersenyum. Mengangkang pinggangnya dengan tangannya, mereka berdua terhubung lagi dengan cara cabul. Sprint sepenuh hati ini berakhir bersamaan dengan raungan rendah yang datang dari Long Yi.
Seluruh tubuh mereka dipenuhi keringat dan mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa bergerak lagi. Satu-satunya hal yang bisa mereka berdua lakukan adalah berbaring diam di ranjang besar. Nalan Ruyue membuka mulut kecilnya selama beberapa waktu untuk memperlancar napasnya. Suara kuat itu membuatnya merasa seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya dan melayang di antara awan. Setelah Asteris, Nalan Ruyue tidur nyenyak. Adapun Long Yi, dia bangkit dan bergegas mandi air dingin. Sekarang, semangatnya dipulihkan sepenuhnya, membuatnya ragu apakah dia tanpa sadar menumbuhkan teknik ekstraksi yin bergizi yang atau teknik normal yang sebenarnya. Kalau tidak, mengapa dia selalu merasa seluruh tubuhnya memiliki energi yang tidak ada habisnya dan pikirannya jauh lebih jernih setiap kali dia bercinta dengan para wanitanya? Sudah terlambat, aku bertanya-tanya apakah Phoenix Matriarch sudah tidur. Long Yi berkata sambil duduk di sofa dengan hanya handuk mandi melilit pinggangnya. Dia meletakkan kedua kakinya di atas meja teh dan tanpa sadar teringat punggung melengkung indah yang milik Phoenix Matriarch. Sebenarnya, satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah mengetahui bagaimana Yu Feng melakukannya. Namun, ada beberapa adegan di kepalanya yang tidak pantas untuk anak-anak. Long Yi ingin mencari Phoenix Matriarch, tetapi setelah memikirkannya dengan seksama, dia memutuskan untuk menunggu sampai hari berikutnya. Long Yi takut akan canggung jika mereka bertemu sendiri di tengah malam. Long Yi mendorong membuka jendela ruang tamu, dan angin dingin masuk. Karena fakta bahwa Proud Moon Empire terletak di bagian utara benua, menambah fakta bahwa itu sudah musim dingin, cuaca sangat dingin. Terutama di malam hari, suhunya bahkan lebih rendah. Namun, Long Yi, yang setengah telanjang, sama sekali tidak menyadari dinginnya dia. Dia memiliki terlalu banyak hal dalam benaknya ketika dia memikirkan langkah selanjutnya. Gelombang biru dalam kekacauan, Dewa Petir turun, pertumpahan darah hanya karena menerangi dunia manusia, membelah lemari besi surga dengan mengandalkan pedang. Long Yi bergumam, ketika ramalan Xiao Yi tiba-tiba muncul di benaknya. Blue Waves kontinen jatuh ke dalam kekacauan, dan Dewa Petir juga turun. Namun, Long Yi tidak tahu apa pertumpahan darah hanya karena menerangi arti dunia manusia. Namun ramalan itu kabur dan ambigu. Dia takut dia akan dapat memahami ramalan ini hanya setelah peristiwa itu terjadi. Long Yi mempertimbangkan situasi Blue Waves kontinen sekali lagi memikirkan semua situasi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa Kekaisaran Bangga Bulan tidak mungkin runtuh, terutama dari serangan dari dua kerajaan lainnya. Namun, jika klan manusia binatang tiba-tiba menyerang pada saat ini, situasinya akan berubah berantakan. Meskipun hanya segelintir manusia buas yang bisa menggunakan sihir, fisik adonan mereka keluar dari Liga Umat Manusia. Terutama klan kerajaan binatang buas, klan Bimeng. Fisik mereka seperti buldoser raksasa yang tersembunyi di kulit manusia. Mereka praktis kebal terhadap pedang dan tombak, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa ketahanan sihir mereka juga sangat tinggi. Para penyihir biasa bahkan tidak bisa melukai rambut di tubuh mereka. Kontrol, ya kontrol. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana kita mengendalikan klan manusia binatang. Long Yi tanpa sadar mengetuk ambang jendela, saat ekspresi merenung memenuhi wajahnya. Long Yi berpikir cepat. Memikirkan hal-hal dengan klan Bimeng pasti tidak akan berhasil. Meskipun orang-orang besar ini memiliki kecerdasan tinggi, mereka semua adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Belum lagi, mereka memiliki kebencian ekstrim terhadap umat manusia, karena umat manusia yang mendorong mereka ke pegunungan Hengduan yang suram dan terpencil. Mungkin, Long Yi menarik napas dalam-dalam ketika sosok Berta,
gadis muda yang berasal dari klan Fox, dan bibinya yang menyihir, Mea Empress, muncul di benaknya. Mungkin, mengganti mereka sebagai klan kerajaan bukan ide yang buruk. Senyum jahat muncul di bibir Long Yi. Bukankah Mea Empress memintanya untuk membantu klan Fox mencapai kejayaannya sebelumnya? Setelah memikirkan masalah ini, Long Yi bisa menyingkirkan kekhawatiran di benaknya. Tepat ketika dia hendak menutup jendela dan pergi ke ruangan lain untuk menemani Feng Ling dan Leng Yuyu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi roh yang sangat halus datang dari luar ruangan. Para ahli, aku bertanya-tanya apakah mereka penyihir atau pejuang. Long Yi mengangkat alisnya. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan. Sisi lain memiliki 5 orang, dan mereka bergegas menuju Phoenix Inn dari arah yang berbeda. Mereka ahli menyembunyikan aura mereka dan kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Mereka mungkin berada di ranah pedang Sein. Sekarang, pedang Sains dan Master Archmages benar-benar bernilai lebih rendah dan lebih rendah. Dengan dunia dalam kekacauan, pahlawan yang luar biasa meningkat. Semua jenis orang telah muncul. Long Yi berpikir keras dan dengan lembut menutup jendela. Dengan cepat mengenakan seperangkat pakaian, dia diam-diam menghilang dari ruangan. Bab 384, munculnya klan bersayap secara tiba-tiba. Long Yi dengan cepat menganalisis situasi di dalam hatinya dan merasa bahwa 5 ahli yang datang ada di sini untuk Matriarch Phoenix. Mengingat apa yang dikatakan Nalan Ruyue ketika dia melihat Matriarch Phoenix di luar kamarnya, Matriarch Phoenix tertutup debu dan pakaiannya sobek di beberapa tempat. Sepertinya Matriarch Phoenix baru saja mengalami pertempuran yang hebat dan mungkin saja para pembunuh ini adalah yang dia lawan. Juga, melihat kekuatan para ahli, Long Yi yakin bahwa selain dari kelompoknya, hanya Matriarch Phoenix yang cukup mampu untuk menarik para ahli seperti itu. Di belakang Phoenix Inn ini, ada halaman kecil. Hanya Phoenix Inn di kota-kota besar yang memiliki halaman. Halaman ini terutama digunakan untuk sebagai tempat tinggal bagi orang-orang klan Phoenix. Dengan demikian, para ahli pasti akan mengarah ke halaman untuk menemukan Matriarch Phoenix. Long Yi diam-diam bersembunyi di sudut gelap halaman kecil ini. Menyebarkan jaring arwahnya, Long Yi mengamati semua yang terjadi di sekitarnya. Segera, dia bisa merasakan 5 aura lemah dengan cepat mendekati halaman. Tiba-tiba, kelopak mata Long Yi berkedut. Dia tidak bisa melihat sosok-sosok di dalam dinding halaman, tetapi dia berhasil merasakan bahwa 2 orang benar-benar muncul di salah satu sudut halaman. 3 lainnya mengapit ruangan tempat Matriarch Phoenix percaya berada. Siapa yang memprovokasi Matriarch Phoenix bahwa mereka harus mengirim begitu banyak orang untuk mengejarnya tanpa henti? Pikir Long Yi. Orang-orang ini mampu bergerak sangat cepat, yang memamerkan kecepatan mereka. Selain itu, kekuatan mereka pasti di tingkat atas dari piramida kekuatan benua gelombang biru. Namun, Long Yi belum pernah mendengar orang-orang seperti itu di benua gelombang biru. Dengan demikian, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa hanya ada satu kemungkinan, orang-orang ini tersembunyi dalam bayang-bayang dan jarang muncul di benua itu. Jika Long Yi benar, orang-orang ini tidak akan memprovokasi orang. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Matriarch Phoenix memprovokasi mereka, menyebabkan mereka mengejar dan membunuhnya. Long Yi menunggu dengan sabar di bayang-bayang. Akhirnya, dia melihat 2 orang bersembunyi di sudut halaman ini bergegas menuju kamar tidur Matriarch Phoenix secepat kilat. Sial, apakah para malaikat itu? Long Yi membuka lebar matanya ketika dia melihat 2 sosok itu bergegas menuju pintu masuk kamar tidur Matriarch Phoenix. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa melihat sepasang benda berbentuk sayap di belakang kedua orang itu. Mungkinkah benda-benda berbentuk sayap itu dipasang secara khusus? Tiba-tiba,
Long Yi merasakan aura kelima orang itu menyebar keluar, menutupi seluruh halaman. Saat aura mereka mengelilingi halaman, 5 orang menyerang secara bersamaan, langsung memecahkan penghalang yang ditetapkan oleh Matriarch Phoenix. Boom! Lampu merah menyala dari dalam kamar bersama dengan ledakan. Matriarch Phoenix berlari secepat kilat saat dia mengayunkan pedang besarnya, dan api seperti doki terbang ke arah 2 Birdman dengan sayap. Alih-alih mundur, kedua Birdman itu mengeluarkan senjata mereka pada saat bersamaan. Mengisi maju, mereka bertemu serangan Matriarch Phoenix langsung. Aura yang begitu akrab, bagaimana mungkin mereka memiliki fluktuasi sihir elemen angin di sekitar mereka? Apakah mereka menggunakan angin doki? Long Yi melihat cian berwarna ganda dari 2 Birdman itu dan sangat terkejut. Setelah hak yang keras dan sembrono, Matriarch Phoenix dan kedua Birdman akhirnya jatuh ke tengah halaman ini. Saat mereka jatuh, 3 Birdman lainnya dengan sayap keluar dari dalam ruangan. Dengan tambahan 3 Birdman, Matriarch Phoenix benar-benar dikelilingi. Dengan 2 dari sebelumnya, Birdman lain mengelilingi Matriarch Phoenix dalam formasi segitiga di tanah dan 2 lainnya melayang di langit. Busur besar mereka sudah ditarik dan mengarah langsung ke Matriarch Phoenix. Manusia, kembalikan benda suci Winged Clan kami. Kembalikan, dan kami akan mengampuni kamu. Suara tua terdengar. Benda sakral apa? Jangan memfitnah klan Phoenix aku, objek ketakutan kamu tidak ada di mata aku. Matriarch Phoenix mendengus dingin. Kita semua di sini tahu siapa yang mencuri benda rahasia kita. Jika kamu menolak untuk menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak sopan, kata anggota klan bersayap lainnya. Mendengarkan suaranya, dia pasti orang yang hidup lama. Tidak heran mereka begitu kuat, mereka sudah dilatih untuk waktu yang lama. Alih-alih memberikan jawaban kepada para Birdman, Matriarch Phoenix mengangkat pedang besarnya dan memulai serangannya. Dalam sekejap, pertempuran 1 lawan 5 dimulai. Kelima Birdman tampak seolah-olah mereka tidak ingin membiarkan orang lain belajar tentang masalah ini. Mereka telah membuat penghalang angin yang menghubungkan seluruh area sebelum mereka bertunangan dengan Matriarch Phoenix. Oh, sepertinya mereka jarang melihat Winged Clan. Ini memang klan yang kuat, aku bertanya-tanya benda suci apa yang dicuri Matriarch Phoenix dari mereka. Long Yi bergumam. Masih belum jelas apakah Matriarch Phoenix mencuri benda suci itu atau tidak, tapi dia yakin Matriarch Phoenix tidak akan tertarik jika benda itu biasa saja. Doki yang digunakan Matriarch Phoenix jelas bukan SD Phoenix Doki seperti sebelumnya. Doki yang dia gunakan harus 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, ketika menghadapi pengepungan ketat dari para Birdman dari klan bersayap, Long Yi telah menentukan bahwa Matriarch Phoenix akan dikalahkan. Properti buku fantasi. Desir, bersama dengan 2 kilatan cahaya, Matriarch Phoenix mengeluarkan erangan rendah saat bahu kirinya ditusuk oleh panah energi angin. Sambil terhuyung-huyung untuk beberapa langkah, Matriarch Phoenix hampir jatuh ke tanah. Kembalikan benda suci kita, kalau tidak kamu akan mati di sini. Suara garing terdengar. Suara ini seperti suara makhluk surgawi dari surga tertinggi. Dibandingkan dengan suara-suara tua sebelumnya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Long Yi mendengar suara gadis muda yang jernih dan merdu ini, dan menemukan bahwa itu berasal dari salah satu burung yang memegang busur di langit. Atau lebih tepatnya, bertuaman. Namun, mereka berlima menyamar, yang menyebabkan Long Yi tidak dapat melihat penampilan mereka. Dalam benaknya, Long Yi memiliki keraguannya sendiri, mungkinkah pembicara menjadi seorang gadis? Selain itu, dia harus menjadi makhluk yang kuat, karena dia adalah salah satu dari 5 anggota Winged Clan yang menyerang Matriarch Phoenix.
Lampu merah menyala di sekitar tubuh Nyonya Phoenix dan luka di bahu kirinya segera berhenti berdarah. Setelah dia menghentikan pendarahan, dia menusukkan pedang besarnya ke tanah dan berteriak, "Si Menyu, berapa lama kamu ingin menonton drama? Masih belum keluar untuk nenek ini." Kata-kata matriark Phoenix membuat 5 anggota klan bersayap mengelilinginya. 2 anggota klan bersayap yang melayang di langit segera berputar di sekitar halaman, mencoba menemukan orang yang dipanggil matriark Phoenix. Namun, busur mereka masih diarahkan ke matriark Phoenix saat mereka terbang. Long Yi menyentuh hidungnya dan membuat senyum masam saat dia mengungkapkan dirinya dari balik pilar. Meninggalkan di belakang bayangan, dia langsung muncul di sisi matriark Phoenix. 5 anggota dari klan bersayap terkejut. Long Yi bersembunyi di bawah hidung mereka, dan mereka benar-benar tidak bisa merasakannya. Belum lagi fakta bahwa Long Yi menunjukkan sebagian kekuatannya ketika dia menyerbu dari tempat persembunyiannya ke samping matriark Phoenix. Kecepatan yang dia perlihatkan memamerkan sebagian dari kekuatannya, dan itu membuat mereka agak takut. "Kamu siapa? Apa hubungan kamu dengan dia?" Orang bersayap yang memiliki suara yang menyenangkan bertanya Long Yi. "Tidak masalah siapa aku, putrinya adalah istriku. Dengan kata lain, dia adalah ibu mertuaku." Long Yi mengangkat bahu dan menjawab. Dia melanjutkan dengan pertanyaannya sendiri, "Siapa kamu?" "Aku dukun dari klan bersayap, Ouyala. Dia mencuri benda suci winged klan kita, bisakah kau memintanya mengembalikannya kepada kita?" Anggota klan bersayap ini jelas merasa terancam oleh kehadiran Long Yi dan mengubah nada permintaan mereka. Sebaliknya, mereka meminta Long Yi untuk mengembalikan objek mereka karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa memaksanya untuk mengembalikannya jika dia tidak mau. "Ini, matriark Phoenix, apakah kamu meminjam benda suci winged klan mereka?" Long Yi berbalik dan bertanya kepada matriark Phoenix. Ketika dia berbicara, dia tidak menggunakan kata mencuri. Sebaliknya, dia menggunakan kata meminjam. Matriark Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Satu-satunya hal yang aku lakukan adalah secara tidak sengaja masuk ke wilayah winged klan mereka. Aku tidak tahu mengapa mereka memfitnah aku dan mengatakan bahwa aku mencuri benda suci winged klan mereka. Mereka hanya tidak masuk akal." Long Yi tersenyum, dia tidak percaya bahwa matriark Phoenix tidak mengambil objek suci mereka. Namun, karena matriark Phoenix adalah ibu mertuanya, bagaimana ia bisa berpihak pada orang luar? Belum lagi fakta bahwa Long Yi sama sekali tidak sopan. Objek suci milik klan bersayap harus menjadi barang bagus, jika tidak, matriark Phoenix tidak akan tergoda untuk mencurinya. "Aku pikir kamu semua salah. Dia tidak mengambil benda sakralmu. Kamu semua bisa pergi sekarang, kembali ke tempat asal kamu. Aku tidak akan meributkan fakta bahwa kamu semua berlari ke rumah aku dan mencoba membunuh ibu mertua aku jika kamu menghilang sekarang." Long Yi berkata dengan sangat serius. "Dukun, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Jika kita tidak mengajarkan mereka pelajaran yang benar, mereka tidak akan menyerahkan benda suci kita." Di antara mereka, satu orang bersayap berkata dengan suara serak, "Kamu Bertman, tidak ada yang akan berpikir bahwa kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Jangan katakan apa-apa saat suara kamu sangat tidak enak didengar. Dukun, kamu tahu apa yang harus dilakukan," kata Long Yi. Mendengarkan suara dukun klan bersayap yang luar biasa itu, Long Yi kaget ketika pria burung lainnya membuka mulutnya. Benar-benar tak tertahankan bagi Long Yi untuk mendengarkan suara merobek tenggorokan burung ini. "Kamu," burung itu sangat marah sehingga jika dukun itu tidak mengisyaratkan dia untuk berhenti, dia akan menyerang. "Jika kamu tidak menyerahkan benda suci kami hanya bisa mengambilnya dari tubuhmu."
Meskipun dukun klan bersayap mengatakan kata-kata itu, dia tampaknya ragu-ragu memulai serangan. Untuk alasan yang tidak diketahui, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mereka berlima tidak cocok untuknya. Meskipun terdengar konyol, ada perasaan mengomel padanya untuk mundur. "Tolong buat langkahmu, jika kamu bisa bergerak, maka itu akan bagus," kata Long Yi sambil tersenyum. Dia sangat tidak sabar melihat wajah asli dukun ini. Long Yi berharap dia tidak akan mengecewakannya. Saman Ouyala mengertakkan gigi dan memberi sinyal serangan. Busur besar di tangannya yang kecil menembakkan beberapa panah angin berwarna sian yang dalam yang mengarah ke Long Yi dari sudut yang berbeda. Beberapa anggota klan bersayap di tanah menggunakan tombak mereka untuk secara bersamaan memblokir jalan mundurnya. Kerja sama mereka luar biasa, dan mereka saling memahami secara diam-diam. Long Yi tersenyum dan dia melayang ke langit sambil mengayunkan panah ke kiri dan kanan dengan tangan kosong. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Saman Ouyala, dan tangan besarnya meraih lehernya secepat kilat. Merasakan semburan angin di wajahnya, tangan Long Yi melewati leher Ouyala. Dia gagal menangkapnya karena dia hanya berhasil menyentuh bayangannya. Kecepatan Ouyala sangat cepat, tapi Long Yi juga tidak lambat. Karena serangannya tidak efektif, dia segera mengubah arah dan mundur dengan cara yang aneh. "Ah!" Ouyala berteriak dengan khawatir dan dia segera terbang ke sisi anggota klan bersayap lainnya yang memegang busur. "Dukun, kamu baik-baik saja?" 4 anggota Winged Clan yang tersisa secara bersamaan bertanya. Aku baik-baik saja." Ouyala menenangkan pikirannya dan berkata. Melayang di udara, Long Yi tertawa terbahak-bahak. Mencium tangan kanannya, dia tampak mabuk ketika dia berkata dengan senyum jahat di wajahnya, "Tanganku memiliki aroma yang melekat di sana. Itu tidak terlalu buruk." Ouyala gemetar dan api menyala di matanya. Baru saja, manusia tak tahu malu ini menghujat dadanya, dan ini membuatnya malu dan benci tanpa henti. Matriark Phoenix mengerti apa yang terjadi sekarang setelah melihat ekspresi Long Yi dan mendengar kata-kata yang dia katakan. Si idiot bau ini tidak akan pernah lupa untuk mengambil kebebasan dengan wanita. Tunggu saja. Dia pasti akan memberinya pelajaran yang baik. Properti buku fantasi. Hidup di luar itu dicuri. Formasi penghalang, domain angin. Ouyala menggertakkan giginya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Saman Ouyala, 3 anggota klan bersayap di tanah memancarkan cahaya cian yang membumbung ke langit saat mereka membentuk formasi pertempuran aneh dengan Ouyala di tengah. Wind Domain, ini agak menarik. Aku bertanya-tanya bagaimana perbandingannya dengan domain petir aku. Long Yi bergumam pelan saat dia dengan tenang menunggu 5 anggota klan bersayap untuk membentuk formasi mereka di dalam domain angin. Bab 385. Tiba-tiba, tubuh 5 anggota klan bersayap menyala dengan cahaya cian, dan udara di sekitar mereka tampaknya berhenti bergerak sama sekali. Seperti domain lain, elemen sihir lain dalam domain angin langsung menghilang. Beberapa helai cian mengikat Long Yi dan Phoenix Matriarch seolah ular melingkari mangsanya. Ini adalah magic binding angin yang dianggap sebagai mantra sihir angin. Alih-alih berjuang, Long Yi hanya berdiri di sana, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia sepertinya tidak mengerti bahwa dia sekarang seorang tahanan. Sebagai gantinya, dia memiringkan kepalanya dan dengan penasaran menatap anggota klan bersayap. Selain Ouyala, 4 anggota lainnya tiba-tiba berdiri diam di udara seolah-olah mereka adalah pasak kayu. Tampaknya tugas mereka adalah membantu Ouyala melemparkan domain angin, tidak ada yang lain. Masih belum terlambat untuk menyerahkan benda suci kita. Ouyala berkata dengan suaranya yang indah.
Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Long Yi terjebak di domain anginnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi Long Yi yang santai, dia merasa seolah ada sesuatu yang salah. Mungkinkah Wind Domain ini tidak dapat menghentikannya? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa dia bukan orang yang mencuri benda suci kamu? Bahkan jika kamu membunuh kami tidak bisa mengeluarkan benda suci. Yang mulia dukun, bisakah kamu tidak mempersulit kami? Long Yi berkata dengan ekspresi tanpa gentar dan mengganggu di wajahnya. Ouyala mengabaikan Long Yi dan dia langsung mengarahkan busurnya yang besar ke Phoenix Matriarch dan berkata dengan dingin, objek suci itu bersamanya. Selama dia mati, objek suci akan secara otomatis muncul. Nona dukun yang cantik, sejujurnya, memang benar bahwa dia mengambil objek suci kamu. Namun, dia diam-diam memberikannya padaku beberapa saat yang lalu. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku, kata Long Yi sambil tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Ouyala menggeser tujuannya ke Long Yi dan melepaskan panah yang menembak ke arah paha Long Yi seolah itu adalah petir. Kecepatan dan kekuatan panah energi angin Qian telah meningkat beberapa kali karena berada dalam domain angin. Ini langsung menembus paha Long Yi. Ah, sangat menyakitkan, aku akan mati. Long Yi menangis kesakitan dan wajahnya yang tampan berkerut. Sekarang setelah kamu tahu rasa sakitnya, cepat, bagaimana itu mungkin? Bagaimana kabarmu? Ouyala tidak ingin mengambil nyawa Long Yi. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membuat Long Yi menyerahkan benda sakral itu. Namun, setelah memeriksa Long Yi dengan hati-hati, dia melihat bahwa panah energi angin Qian-nya tidak membahayakan Long Yi sama sekali, dengan pengecualian merobek lubang di celananya. Bahkan tidak meninggalkan bekas di kulitnya. Baik. Apakah aku terlihat seperti aku baik-baik saja? Bagaimana aku baik-baik saja? Panah kamu menyakiti aku, dan aku berteriak kesakitan. Buang air liur aku, kata Long Yi sambil tersenyum. Ouyala memandang Long Yi seolah sedang menatap monster. Dia tidak mempercayai matanya, dan dia menembakkan beberapa panah secara berurutan. Menatap Long Yi, dia melihat bahwa panah energi angin Qian-nya memasuki tubuhnya setelah menusuk pakaiannya. Namun, panah gagal menusuk tubuhnya. Seolah-olah Long Yi menyerap panah ke tubuhnya saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Miss Saman, sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Aku diberkati oleh Dewa Angin, jadi kamu tidak perlu membuang energi menembakkan panah angin ke arah aku. Long Yi tersenyum dan berkata, diberkati oleh Dewa Angin. Ouyala bergumam, mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin panahnya tidak melukainya sedikit pun? Juga, Ouyala bertanya-tanya apakah orang-orang yang diberkati oleh Dewa Angin akan ditekan oleh domain angin. Ya, sebagai soal fakta, objek suci Winged Clan milik Dewa Angin. Sekarang benda suci ada di tangan aku, kamu dapat mengatakan bahwa benda itu telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Kamu semua bisa pergi sekarang, kembali ke tempat asal kamu. Long Yi berkata dengan sangat serius. Dia muncul seolah-olah dia mengatakan kebenaran absolut. Ouyala terkejut, dapatkah semua yang dikatakan Long Yi benar? Klan bersayap selalu percaya pada Dewa Angin di antara 7 dewa utama. Mereka percaya bahwa angin adalah pendukung utama, dan benda suci milik klan mereka juga mengandung sejumlah besar elemen sihir angin. Selama jutaan tahun, generasi demi generasi klan-klan mengabdikan hidup mereka untuk meneliti penggunaan benda suci klan mereka. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, salah satu penatua Winged Clan akhirnya berhasil mengembangkan sihir angin. Itu karena sihir angin ini, klan bersayap mampu mengambil langkah maju dalam meningkatkan kekuatan keseluruhan mereka.
Setelah meningkatkan kekuatan klan, dukun klan bersayap menerima wahyu dari Dewa Angin. Akibatnya, klan bersayap menarik diri dari dunia dan tidak mengambil bagian dalam urusan duniawi apapun. Dukun yang menerima wahyu mengatakan bahwa jika teman-teman klan mereka muncul di dunia, seluruh klan akan menemui malapetaka yang akan mengancam kelangsungan hidup seluruh klan. Akibatnya, sudah lebih dari 1000 tahun sejak mereka mengundurkan diri dari benua gelombang biru. Dalam ingatan semua orang, dan dalam buku-buku sejarah, keberadaan klan bersayap adalah mitos. Dengan pikiran, Long Yi menyerap magic binging angin di sekitar tubuhnya. Alasan Long Yi bisa menyerap elemen angin ke dalam tubuhnya sangat sederhana. Sekarang, Long Yi dapat berkomunikasi dengan roh unsur dan dia memiliki koordinasi yang sangat baik dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa sangat sulit bagi penyihir manapun yang memiliki bidang kultivasi yang lebih rendah daripada dia untuk melukainya menggunakan mantra sihir mereka. Hei, Nona Saman, mengapa kamu sangat terkejut? Long Yi langsung muncul di depan Ouyala dan dengan lembut menepuk pundaknya. Karena saraf refleksifnya terlalu sensitif, dia kaget dan melompat ketika Long Yi meletakkan tangannya padanya. Kamu, bagaimana kamu bisa bergerak? Ouyala melihat bahwa Long Yi telah tiba di depannya tanpa halangan dan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Aku berkata bahwa aku diberkati oleh Dewa Angin. Apakah kamu berpikir sihir mengikat angin seperti itu dapat mengikat aku? Long Yi berkata sambil tersenyum. Mata Ouyala berkedip. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kamu harus mengembalikan benda suci kami. Meskipun kamu mungkin memiliki cara untuk meniadakan efek domain angin aku, itu tidak berarti bahwa kamu diberkati oleh Dewa Angin. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Long Yi mengangkat bahu. Faktanya, domain angin ini masih memiliki tingkat ancaman tertentu baginya. Dia tidak bisa menggunakan sihir dan kekuatan Douki-nya berkurang setengahnya. Sedangkan untuk anggota klan bersayap, mereka semua dapat menggunakan lebih dari 100% kekuatan mereka dalam domain ini. Namun, domain sihir semacam ini yang hanya menyerahkan kekuatan Master Archmage sama sekali tidak berguna melawan Dewa Sihir dan Dewa Pedang. Juga, domain sihir dari Master Archmage lain akan cukup untuk menolak domain angin ini yang telah dilemparkan oleh anggota klan bersayap. Namun, Long Yi tidak punya niat untuk menghancurkan domain angin. Ouyala tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sepasang sayap di punggungnya terbuka. Dengan satu lipatan, beberapa ratus bilah angin muncul dan menyerang Long Yi tanpa peringatan. Long Yi tersenyum dan menghindar. Meskipun dia belum benar-benar menerima berkah Dewa Angin, mudah baginya untuk menghindari bilah angin yang terbang ke arahnya. Adapun sihir binding angin, ia berkomunikasi dengan roh unsur angin dan mereka merilis Long Yi langsung. Meskipun mungkin bagi Long Yi untuk menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil pisau angin yang sangat cepat terbang ke arahnya, dia akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan internal untuk melakukannya. Selain itu, karena mereka saat ini berada di dalam domain angin, kekuatan bilah angin jauh lebih tinggi. Betapa spektakulernya melihat ratusan mata angin terbang bersama. Bagaimanapun, seluruh halaman kecil ditutupi dengan bilah angin setengah bulan itu. Satu-satunya hal yang membuat Long Yi merasa lebih tertekan adalah bilah angin menempel di dekatnya karena kontrol Ouyala. Alih-alih menghilang setelah tidak mengenai target mereka, bilah angin mengejar Long Yi tanpa henti. Beraninya kamu membohongiku dan mengatakan bahwa kamu diberkati oleh Dewa Angin. Ouyala tertawa. Dia senang bahwa dia tidak tertipu oleh Long Yi. Namun, senyumnya membeku saat dia menatap Long Yi lagi. Di depan Long Yi, layar pelindung angin berwarna cian muncul. Layar pelindung angin memblokir semua bilah angin yang terbang ke arahnya.
Yang lebih mengejutkannya adalah bilah angin seukuran manusia muncul di depan Long Yi. Tidak peduli bagaimana Aoyala mencoba mengendalikan bilah angin seukuran manusia untuk menebas Long Yi, dia gagal. Sepertinya bilah angin seukuran manusia dilemparkan oleh Long Yi sendiri. Bersambung.